Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Syafitri, NIM 2000-2004. Di sini saya dari mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Hanif Al-Qadri dengan mata kuliah Komunikasi Organisasi. Prinsip dan hambatan yang terdapat dalam komunikasi. Kita akan menganalisis lebih jauh tentang hambatan-hambatan yang terdapat dalam komunikasi yang jika dibiarkan bisa berakibat dan berdampak tidak enak. Hambatan-hambatan ini jika dibiarkan, jika diindikasikan, bisa menimbulkan miskomunikasi yang cukup besar, dan jika dibiarkan bisa berakibat fatal bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Dalam komunikasi itu banyak sekali yang harus kita ketahui dan tentunya juga harus kita pahami. Yang pertama adalah komunikasi adalah proses. Yang dimaksud komunikasi adalah proses itu. Komunikasi merupakan proses simbolik. Dan komunikasi itu merupakan kebutuhan manusia, siapapun orangnya dan dimanapun orangnya. Komunikasi adalah proses simbolik. Juga merupakan kebutuhan manusia yang menggunakan lambang-lambang tertentu atau simbol-simbol tertentu. Komunikasi itu tidak harus dengan kata-kata yang panjang, kalimat-kalimat yang panjang, atau yang lainnya. Namun, komunikasi itu bisa berupa simbolis atau simbol-simbol, dan itu sudah mengindikasikan, menginformasikan, dan mengkomunikasikan ke orang-orang bahwa ada maksud ke orang-orang, dan orang-orang yang melihat pasti langsung berpikir bahwa ada sesuatu yang ingin kita sampaikan atau sesuatu yang ingin komunikator sampaikan. Dari komunikasi adalah proses atau proses simbolis. Ketika memasuki bulan Agustus, kita pasti akan kita atau keluarga atau orang-orang yang di rumah memasang bendera merah putih di depan rumah kita. Secara tidak langsung kita, keluarga atau orang-orang yang di rumah itu mengindikasikan dan mengkomunikasikan kepada orang-orang bahwa kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita mengkomunikasikan itu kepada siapapun yang melihatnya. Dan orang-orang yang melihat akan berpikir bahwa keluarga ini merupakan keluarga yang mengindikasikan, mengkomunikasikan sebagai keluarga yang cinta terhadap negaranya. Dan prinsip yang ketiga adalah mempunyai dimensi isi dan hubungan. Dimensi isi itu kecenderungan bahwa dimensi itu mencenderungkan muatan komunikasi kita. Dimensi isi itu mempunyai sifat nonverbal. Dimensi isi itu mempunyai sifat yang verbal, sedangkan dimensi hubungan dicenderungkan sebagai dimensi nonverbal. Isi itu menunjukkan isi dari komunikasi. Artinya, apa yang kita katakan dan apa yang kita ucapkan itu merupakan isi dari dimensi isi. Artinya, apa yang kita katakan dan apa yang kita ucapkan itu merupakan isi dari dimensi komunikasi.
Sedangkan dimensi hubungan itu merupakan cara kita mengatakan kepada orang lain, cara kita menyampaikan kepada orang lain, dan cara si komunikator mengirim pesan kepada si komunikator. Jika kita mengatakan sesuatu mengindikasikan hubungan secara emosional, dimensi hubungan itu menunjukkan persyaratan mengatakan dan cara si penerima pesan atau si komunikan itu menafsirkan pesan, menafsirkan dari si pengirim pesan atau komunikator. Contohnya, ketika ada dua orang dan seseorang itu berkata kepada yang di depannya, dia berkata, "Aku benci kepadamu," dan dia berkata sambil bernada marah atau dia bernada keras, dan orang yang di depannya atau orang yang diajaknya bicara itu akan mengerti bahwa seseorang itu memang benar-benar lagi benci terhadap dia. Dan ketika orang atau seseorang itu berkata kepada temannya, "Aku benci dengan kamu," dengan nada lembut dan dengan nada lembut, maka temannya itu akan mengira bahwa dia itu tidak sedang benci, dia itu sedang mempunyai arti-arti dari kata-katanya atau menunjukkan yang lain-lain. Ada prinsip mengatakan bahwa komunikasi itu merupakan prediksi dari komunikasi, merupakan prediksi dari peserta komunikasi atau peserta komunikator atau komunikan. Komunikasi itu diikat atau diatur oleh aturan atau tata krama atau etika-etika tertentu. Etika-etika tertentu, orang-orang yang memilih untuk berkomunikasi, orang-orang yang memilih strategi untuk berkomunikasi berdasarkan bagaimana orang-orang penerima pesan atau komunikan itu menafsirkan pesan yang disampaikan kepadanya atau merespon pesan tersebut. Ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua terhadap kita, maka kita akan berpikir bagaimana caranya kita menyampaikan pesan dengan sopan dan hormat. Kita tentunya akan merasa susah untuk melakukan pesan tersebut, atau kita akan merasa susah untuk menyampaikan pesan yang sopan dan hormat kepada orang tua. Beda halnya ketika kita berbicara dengan teman sebaya atau ketika kita menyampaikan pesan dengan teman sebaya, kita pasti akan menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa yang sering kita lakukan terhadap teman sebaya kita. Dan ketika kita berbicara atau menyampaikan pesan kepada anak-anak, kita pasti akan terlebih dahulu mengetahui si anak itu tadi, dan kita pasti akan mengetahui bagaimana cara anak itu menyampaikan atau merespon pesan kita. Semakin mirip latar belakang kita dengan sosial budaya, maka semakin mirip fleksibilitas, semakin fleksibellah komunikasi yang akan terjadi. Prinsip fleksibel dan alteritas sangat mirip dengan sosial budaya, agama, ras, pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam hal-hal tertentu, apakah agama, apakah ras, apakah bahasa, apakah budaya itu, apakah tingkat pendidikan, apakah tingkat ekonomi orang-orang, pasti tidak ada yang sama dan pasti berbeda-beda. Ketika agama, ras, budaya, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi sama dengan kita atau sama dengan sama antara komunikan dan komunikator itu,
pasti mendorong kita atau mendorong mereka untuk saling tertarik dan berkomunikasi. Dan pada akhirnya karena sama-sama, maka komunikasi mereka atau komunikasi kita akan menjadi lebih efektif. Misalnya, sesama manusia ketika berbincang dengan mahasiswa, pasti akan lebih enak menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah dan pasti akan lebih mudah menggunakan bahasa-bahasa yang gaul. Namun, ketika seorang mahasiswa pulang ke kampung halamannya atau ketika seorang mahasiswa bertemu dengan teman lamanya yang tidak melanjutkan kuliah atau yang tidak kuliah, pasti mahasiswa itu tadi akan berpikir bagaimana caranya ia berbicara atau berkomunikasi supaya teman-temannya itu mudah meresapi dan merespon apa dan tidak salah paham dari apa yang ia sampaikan. Terkadang ini juga bisa menjadi penghambat komunikasi bagi kita dengan teman kita. Karena kita terbiasa dengan teman-teman mahasiswa lain, karena kita terbiasa dengan teman-teman kita yang ada di kampus menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah dan menggunakan bahasa-bahasa yang baku, dan namun tidak terjadi kesalahpahaman. Dan ini juga menjadi penghambat bagi teman-teman kita yang tidak kuliah karena mereka akan salah paham dengan apa yang kita ucapkan. Kita menggunakan bahasa ilmiah jika berkomunikasi dengan teman-teman yang tidak kuliah, maka mereka tidak akan merespon, maka mereka tidak akan mengerti sama sekali dari apa yang kita ucapkan, dan ini bisa menjadi penghambat komunikasi kita terhadap teman kita. Dan begitu juga dengan persoalan suku, ras, budaya, adat, agama, atau dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan hal yang sulit ketika suku, agama, budaya itu tidak sama dengan kita akan merasa sulit untuk berkomunikasi dengan orang. Dan ketika itu sama, kita akan bisa menjadi lebih mudah untuk berkomunikasi, dan komunikasi itu menjadi komunikasi yang efektif. Dan ketika semua itu sama dengan kita, maka kita akan berkomunikasi dan membuatnya menjadi lebih plong dan lebih kuat dan lebih enak tentunya. Misalnya, ketika kita berbeda soal rasis, pasti kita akan dituntut 2 kali dalam menyampaikan komunikasi. Contoh soal ras, contoh soal rasis. Ketika ras kita berbeda dengan orang-orang yang ingin kita sampaikan komunikasi soal rasis, ketika rasis berbeda dengan kita atau ketika rasis berbeda dengan kita atau dengan komunikan dan komunikator, akhirnya kita dituntut untuk 2 kali dalam menyampaikan sesuatu, karena belum tentu menurut kita oke, menurut si penerima pesan itu juga oke, karena belum tentu menurut kita mantap atau sebagainya, belum tentu menurut si komunikan itu juga tersebut. Yang belum tentu ketika kita oke di dalam hati, itu belum tentu oke juga di dalam hati mereka, dan itu bisa menyinggung atau menyakiti perasaan mereka. Itu hanya berbeda rasis saja. Bagaimana jika berbeda agama, budaya, adat, dan lain-lain? Itu bahkan bisa menjadi penghambat yang sangat besar bagi kita dalam berkomunikasi. Meski kadang-kadang kita tidak bisa menolak persoalan yang terjadi dimanapun atau dengan siapapun kita berkomunikasi. Yang terakhir, komunikasi itu bersikap non-konsensual. Artinya, komunikasi manusia dalam bentuk tatap muka itu ada 2 arah, dan itu tidak bisa satu arah. Ketika seorang manajer menyampaikan atau sedang rapat dengan pegawainya atau sedang melakukan pertemuan dengan pegawainya, maka
ketika detik itu manajer berbicara kepada pegawainya dan pegawainya itu mengangguk, itu merupakan pegawainya telah berkomunikasi dengan manajernya. Dan anggukan itu merupakan komunikasi yang mencerminkan bahwa mereka paham atau mengerti apa yang telah disampaikan atau menyetujui apa yang telah disampaikan oleh manajernya. Meski kita bicara lebih dominan, namun non-consensual itu tetap terbentuk dengan sendirinya atau akan ada dengan sendirinya. Nah, sekarang kita akan membahas hambatan-hambatan yang terdapat dalam komunikasi. Ada banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi dalam komunikasi, bahkan kita sering tidak menyadari bahwa hambatan itu telah terjadi dalam komunikasi kita. Dan tanpa kita sadari, kalau hambatan-hambatan ini kita tidak prediksi terlebih dahulu atau tidak kita teliti terlebih dahulu, dia bisa merusak atau dia bisa menjadi sebagai bencana merusak komunikasi kita. Mungkin miskomunikasi itu kita anggap sederhana, namun ini bisa menjadi perang dunia. Hambatan yang pertama ada noise. Noise ini sebagai gangguan dan bisa menjadi hambatan kita dalam komunikasi yang sebenarnya bisa diantisipasi sehingga komunikasi kita bisa menjadi efektif dan lebih baik ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Dan sumber-sumber hambatan itu ada emosional, sosial, dan kultural. Sadar atau tidaknya hambatan itu telah terjadi dan itu bisa menjadi Tuhan dan itu bisa menghakimi si komunikator itu. Dan hambatan itu ketika memberi penilaian dan bisa menghakimi kita. Hambatan lain dalam komunikasi ketika kita gagal memahami konotatif dan ketika kita gagal untuk menyampaikan pesan terhadap orang lain dan ketika kita gagal memahami pesan dari orang lain. Dan hambatan yang ketika gagal memahami pesan atau distori pesan. Dan yang ketiga, ketika terjadi kesalahpahaman dalam menerima pesan atau distori pesan, tidak ada kepercayaan atau tidak mempercayai satu sama lain. Kendala-kendala dalam komunikasi yang sering terjadi, yang pertama pengaruh terhadap sosial, yang pertama pengaruh perbedaan status. Semua hambatan tergantung dari si komunikator. Bagaimana si komunikator itu menyampaikan pesan dan bagaimana si komunikator itu memahami orang yang ingin ia sampaikan pesannya. Mampu nggak si komunikator itu melihat, mengantisipasi dan menganalisis orang-orang yang ingin ia sampaikan pesan, dan dia akan mengantisipasi pesannya, dan orang-orang yang akan menerima pesan itu pasti akan memahami apa dari pesan dia. Semua itu tergantung dari komunikator atau si pengirim pesan. Yang kedua ada status sosial. Kadang-kadang orang-orang itu akan berpikir bahwa dia ekonominya lebih tinggi dan kita ekonominya lebih rendah. Dan orang-orang yang kita anggap sebagai orang-orang yang ekonominya paling bawah, kita akan mempunyai waktu yang sangat singkat atau sangat sedikit. Dan orang-orang yang mempunyai ekonomi dan ketika kita berpikir bahwa orang-orang yang mempunyai ekonomi yang paling atas, kita akan mempunyai waktu yang lebih panjang, atau itu bisa menjadi prediksi dari komunikasi kita. Jika sudah ada prediksi dari kita,
atau jika sudah ada prediksi dari si komunikator bahwa itu bisa akan menjadi penghambat komunikasi yang sangat berbahaya. Dan hambatan itu sering terjadi banyak sekali oleh orang-orang yang melakukan komunikasi. Dan yang terakhir ada perbedaan budaya. Setiap orang itu memiliki budaya yang berbeda-beda, dan setiap orang itu memiliki pemahaman dan arti budaya yang berbeda-beda. Belum tentu menurut budaya kita itu baik, namun menurut budaya orang lain itu belum tentu baik. Nah, ini sering terjadi menjadi penghambat komunikasi karena perbedaan budaya. Oleh karena itu, sebaiknya ketika kita berbicara dengan orang yang berbeda dengan budaya kita, sebaiknya kita menggunakan bahasa yang nasionalis. Sebaiknya kita menggunakan bahasa Indonesia, agar bahasa Indonesia itu kan sudah dipahami oleh seluruh orang Indonesia, dan bahasa Indonesia itu kan merupakan bahasa kesatuan kita. Dan orang-orang itu ketika kita menyampaikan pesan dengan bahasa Indonesia, maka dia itu akan lebih mengerti dan tidak akan ada terjadi kesalahpahaman, sebab dia sudah mengetahui arti-arti bahasa Indonesia. Dan si komunikator atau kita yang menyampaikan pesan itu akan menjadi lebih mudah dan akan menjadi lebih enak dalam berkomunikasi. Nah, ada 2 faktor yang harus dipikirkan dan dipahami sebelum kita melakukan komunikasi terhadap orang-orang atau terhadap orang lain. Berkomunikasi satu arah atau 2 arah. Berkomunikasi 2 arah ini bisa menjadi lebih identik atau lebih dilakukan dalam berkomunikasi. Berkomunikasi 2 arah ini harus memiliki pemahaman yang lebih banyak dan pengetahuan dan pengertian kita dalam menyampaikan pesan. Yang kedua, mendengar dan memahami. Ini untuk si komunikan atau penerima pesan. Bagaimana cara dia itu mendengarkan, merespon, bagaimana cara kita itu merespon ketika orang menyampaikan pesan terhadap kita, dan bagaimana kita memahami orang-orang yang menyampaikan pesan terhadap kita. Biasanya si komunikator ini akan lebih paham terhadap kita yang akan disampaikan pesan. Mendengar dan menanggapi sesuatu. Dan yang terakhir, memahami sudut pandang orang lain, karena sudut pandang orang itu kan berbeda-beda. Jadi ketika komunikator dan komunikan itu, ketika komunikator ingin menyampaikan kepada komunikan itu, dia seharusnya lebih paham dan lebih mengetahui bagaimana ciri khas si komunikan itu, agar pesan yang ia sampaikan atau ketika mereka melakukan komunikasi tidak ada hambatan atau hal-hal buruk lainnya. Nah, sampai di sinilah hasil analisis yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.